menikah, Quran surah keempat ayat 34. Sudah berumah tangga, ada persoalan muncul di sini. Solusi keduanya ada di Quran surah keempat ayat 35. Kemudian selanjutnya kalau terjadi talak menolak, Quran surah kedua ayat 226, mungkin sampai 240-nya. Ya. Di sini. Pertama, tidak ada orang menikah tidak punya masalah. Ingat itu. Dalilnya ada di Quran surat 30 ayat 21. Bahkan dalil ini telah Anda cantumkan di surat undangan kalau mengundang orang lain dalam pesta pernikahan Anda atau dalam akad. Tapi anehnya yang ngundang tidak tahu isi surat undangan. Itu aneh. Harusnya orang yang mengundang tahu isi undangan. Ini disebarkan tapi nggak dibaca isi undangannya. Ayatnya berkata, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tayyib. Fokus, duhai Anda yang merindukan samara, bahkan samarata dalam rumah tangganya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tayyib, teman-teman lihat baik-baik. Sakinah itu apa itu sakinah? Orang Arab mengatakan begini, sakanatus syajaratu idza dhahabatir ruh, dhahabatir rih. Pohon ini, tangkai ini akan tenang kalau angin yang menerpa itu sudah hilang. Sakinah itu ketenangan yang lahir setelah angin yang menerpa hilang. Dia ada dua jenis tenang dalam bahasa Arab. Satu namanya tumaknina, ketenangan yang datang lewat ibadah. Yang kedua namanya sakinah, ketenangan yang datang setelah ada ujian. Angin pergi, tiba-tiba tenang. Ya, maaf, datang, misalnya di dalam satu bahtera, tiba-tiba ada badai, ada ombak tinggi, gonjang-ganjing. Bukankah setelah ombak tinggi hilang, tenang kan? Tenang, teduh ya. Teduh itu muncul setelah ombaknya hilang. Kalau nggak ada ombak, ketenangan nggak dirasakan. Dan hebatnya kadang-kadang lebih tenang dibandingkan sebelum ada ombak. Enak gitu. Kalau nggak ada ombak tuh biasa, tiba-tiba ada ombak, wah, ada situasi lain ya. Ada rasa tersendiri. Ya, ada aura yang berbeda, ada sensasi yang tidak sama. Ya, awal berjuang macam-macam, setelah hilang tiba-tiba jadi apa? Jadi kisah, jadi canda. Tahu nggak waktu ombak datang? Katanya pemberani, kok nyangkut di tiang itu begini? Cerita macam-macam. Semua akhirnya jadi candaan, jadi macam-macam dan sebagainya. Di keindahan tersendiri, itu sakinah namanya. Itu sakinah. Dan dalam rumah tangga, ketenangan itu tidak disebut dengan tumakninah, tapi sakinah. Seakan-akan Allah memberikan gambaran bahwa saat Anda masuk dalam lingkup kehidupan rumah tangga, Anda masuk dalam bahtera yang di dalamnya akan ada ombak-ombak, yang ombak itu didesain bukan untuk membuat rumah tangga bahtera Anda gonjang-ganjing bahkan terbalik, tidak, tapi untuk memberikan ketahanan terkuat pada diri Anda, ketahanan pada pemegang kendalinya, ketahanan pada awak kapalnya, ketahanan pada pada asistennya, semua kompak di situ. Begitu semuanya bisa bertahan dari itu, maka ketenangan dan cerita-cerita indah bisa dirasakan. Karena itu saya kemarin sebutkan rumusnya. Kalau Anda punya persoalan, cepat cari lawannya. Cemberut, cepat senyum, kan? Marah, Anda sabar. Jangan dilawan dengan yang sama. Al-hadidu bil hadidi yuflah. Batu ketemu batu pecah. Harus ada satu batu yang lain busanya, ya, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi kemudian? Kata Nabi, perhatikan, pelajari Quran. Kata Quran, sebelum dijalani rumah tangga, pelajari dulu jenis-jenis persoalan yang mungkin muncul di rumah tangga. Kebanyakan masalah di rumah tangga tidak selesai bukan karena kurang hebat, karena orang saat akan berumah tangga tidak mempelajari kemungkinan masalah yang akan hadir. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu masalah kita, dan Allah buka kepada kita, nih, saat kamu berumah tangga ini akan mungkin muncul hadir. Satu, persoalan komunikasi. Fa'idhuhunna, kalau ada masalah komunikasi terjadi, maka salinglah duduk dengan teduh untuk memberikan nasihat. Solusinya langsung ada. Ayo, bangun komunikasi yang baik. Kalau belum bisa berkomunikasi, tenangkan satu dengan yang lainnya. Coba pisah dulu sebentar. Ya, misal kamu tidur tempat sana, yang lain tidur tempat sini. Duduk pelan-pelan, renungkan. Kandungan itu ada pada mahar. Makanya mahar itu berikan sesuatu yang membuat bisa mengerti, bisa jadi kenangan. Kenapa perempuan kadang dikasih cincin macam-macam, kan dikenakan terus, supaya ketika dibawa itu ingat bahwa saya pernah berjanji dengan suami, pernah ada kenangan indah. Jadi ketika Anda sendirian, kadang-kadang ada perasaan ingin menang sendiri, ketika melihat itu ingat lagi, ya. Suami juga begitu, ketika melihat misalnya sajadah yang terhampar, dia sujud, dia berdoa untuk istrinya, itu mengingatkan. Makanya saya katakan ya, kalau ada himbauan-himbauan, ayo kumpulkan infak macam-macam, jangan pernah berikan sesuatu yang nilainya tidak bisa diganti dengan apapun. Uang boleh silahkan berikan, tapi jangan sampai mudah melepaskan cincin pernikahan Anda,
atau apa, itu tahan dulu karena ada fungsi yang lain yang lebih penting daripada itu. Ganti dengan yang lain. Misalkan saya ya, walaupun mungkin orang lain punya pendapat berbeda, saya hargai. Tapi nanti ada poin besar di situ. Jadi ini. Kemudian setelah itu ini nggak selesai juga, jangan saling menduga. Konsultasi pada pihak yang memberikan solusi. Maka muncul ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma, kalau khawatir ada terjadi shikok. Shikok itu belah begini, terpecah dua. Mohon maaf, ada perpecahan, sudah nggak bisa nyambung, disatukannya susah. Sesuatu yang sudah patah sulit menyatukan. Maka kalau sudah nggak bisa sendirian, satu dengan yang lain, berdua nggak bisa, cari orang lain yang bisa menjembatani. Siapa mereka itu? Bisa ada dua golongan. Nggak langsung ke hakim. Nggak langsung ke hakim. Lihat hakam bahasanya. Hakam itu orang bijak. Pertama dari kalangan keluarga dulu. Makanya penting saya sampaikan di sini, wali nikah, wali itu yang menikahkan, itu fungsinya bukan sekedar kemudian mengatakan, ya saya nikahkan fulan binti fulana dengan kamu mas kawin sekian, terima, ya wah dibayar tunai. Tidak sampai situ. Fungsi wali kemudian memberikan bimbingan dalam rumah tangga. Kalau ada masalah dia konsultasi. Makanya kalau ada persoalan, cari keluarga yang memberikan solusi. Sampaikan. Bisa ke paman, bisa ke kakak, atau adik kalau dipandang bijak dan sebagainya. Dua sisi. Nanti dua sisi itu bertemu. Yang suami ke bagian keluarganya, yang istri ke bagian keluarganya. Diskusikan, cari solusi, kumpulkan. Insya Allah selesai. Nah kalau tidak ditemukan yang bijak, cari hakam dari sisi lain. Misal ustaz yang ngasih solusi. Awas, bukan ustaz yang membahas masalah orang lain. Ibu-ibu hati-hati ya. Tahu nggak? Kayak pelajaran ukhti yang itu tuh. Kemarin terjadi persoalan dia di rumah tangganya. Begini, ibu-ibu jangan seperti itu ya. Ah, itu nggak boleh. Jangan ceritakan pada orang yang bisa membuka aib Anda lagi, tapi yang bisa memberikan solusi. Karena itu cari orang-orang demikian tuh boleh. Ya boleh. Itu bukan gibah namanya, bukan. Itu solusi. Ya ada pemberian keterangan pada yang dibutuhkan, bukan gibah. Sama dengan maaf, saksi memberikan deskripsi pada orang yang terduga tindakan kriminalitas. Ada perampokan misalnya, Anda melihat. Kemudian ketika itu jadi saksi di persidangan misalnya, coba ceritakan saat dia merampok. Maaf Pak Hakim, itu gibah, saya tidak berkenan. Nggak bisa. Kalau seperti itu nggak akan kena hukumnya. Jelas ya? Maka ini saya sarankan ini dulu, konsultasi dan seterusnya sehingga mendapatkan solusi. Nah kalau sampai pada tahap yang tinggi, sampai kemudian mesti berpisah dengan talak, ingat baik-baik, talak ketika diungkapkan, Allah turunkan syariat talak pada asalnya bukan untuk memisahkan, tapi memberikan jeda paling akhir untuk bisa merenungkan sehingga bisa kembali lagi. Saking inginnya Allah kedua rumah tangga itu tetap bersatu kembali. Makanya talak pertama disebut talak raj'i. Raj'i dari kata rujuk. Rujuk itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rujuk namanya. Raj'i. Ruju'un, kembali, pulang, balik. Makanya ketika seseorang perempuan misalnya kena talak, Quran surah kedua ayat 226, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura. Awas hati-hati ketika kemudian ditalak, maka muncul pada perempuan itu masa menunggu selama 3 kali masa suci. Baik ditalak dalam keadaan suci, tunggu kemudian masa haid sekali, suci, haid kedua kali, suci, haid ketiga kali, suci. Nah dalam masa suci itu bukan nunggu kemudian sampai pisah, bukan. Bukan, tapi suami merenung, istri merenung. Dalam masa menunggu itu istri nggak boleh menikah lagi. Tapi diminta untuk merenung, itu masa konsultasi, lama tuh 3 kali suci. Lama. Di suami minta pertimbangkan lagi. Tapi kalau sudah ada anak misalnya dan sebagainya, lalu keluarga mendorong, bukan didorong untuk pisah, didorong untuk memberikan solusi. Karena Masya Allah, boleh jadi Allah titipkan dia kepada kamu, cuman kamu yang bisa memberikan pencerahan kepada dia. Buktinya kamu kuat sampai sekarang. Kalau orang lain belum tentu kuat. Tapi saya sudah tidak kuat. Ketika kamu bilang tidak kuat, itu jembatan menuju kekuatan yang baru. Orang lain belum tentu, kamu yang bisa bertahan. Ayo bismillah. Tapi kan dia begitu. Asia saja sabar menghadapi Firaun. Suami kamu bukan Firaun. Ayo bismillah, bismillah. Kalau laki-laki, Nabi Nuh saja yang nabi bisa sabar menghadapi istrinya. Kamu bukan nabi, masa kamu menyerah? Bismillah, bismillah. Dorong, 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 ya. Nah setelah itu ambil solusi-solusi sampai sekali suci. Kalau sudah sadar, pertemukan, bikin perjanjian. Yang tidak suka apa? Ini tuliskan. Kamu kenapa begini? Komitmen yuk kita bangun. Tidak ada yang sempurna. Kamu bukan malaikat, dia bukan setan. Selama kalian manusia, pasti ada salah, wajar. Kalau pengen dicari, akan ketemu. Bismillah, terus ajarkan. Sudah seperti itu 2 kali suci belum ketemu, yang ketiga kali. Kalau sudah 3 kali kemudian, mohon maaf, tidak juga ada pertemuan, tidak ada kesadaran, maka berhak si perempuan kemudian untuk memutuskan apakah dia akan menikah dengan yang lain atau tidak. Tapi sepanjang dari masa itu tiba-tiba suami pengen rujuk ya, maka perempuan tidak ada alasan untuk menolak.
Awas. Dan jangan sengaja memancing karena pengen pisah, sengaja mengeluarkan kalimat, bang kok cinta terus, sekali-kali bilang tolak dong. Itu gak boleh. Gak boleh ya, awas. Atau memancing keadaan supaya menolak, itu haram hukumnya. Dan wanita seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan nyium, bukan masuk, nyium aja enggak. Nyium aja tidak, itu bahaya ya. Karena itu bagaimana solusinya? Saya katakan pertama, pada kalimat seperti ini tidak langsung berlaku 3. Dan jangan main-main ya. Main-main, thalathatun jidduhunna jiddun. Ada 3 hal yang main-mainnya jadi kenyataan, seriusnya pun jadi nyata. Termasuk pernikahan. Makanya artis-artis juga saya sarankan nih, teman-teman di artis, hati-hati kalau ada adegan-adegan pernikahan, awas jangan diucapkan secara nyatanya. Awas, hati-hati, itu bisa jadi nyata. Ya, saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan gini-gini dengan mas kawin sekian, disebutkan plus dengan bapak biologisnya, langsung jadi itu. Ya, makanya dari situ hati-hati, hukum tuh harus jelas, ya, harus jelas. Di dalam konteks ini baru talak yang pertama. Talak pertama itu dalam masa itu masa menunggu. Jadi dia masih boleh kalau tinggal serumah. Tapi ingat, kalau tiba-tiba terjadi hubungan, misalnya, hubungan suami istri, itu sudah dipandang rujuk, selesai masalah. Iya, sudah selesai. Ditalak misalnya kan, talak pertama, tiba-tiba lewat kelihatan dia ngapain ya, gitu kan? Terus malam-malam, aku rindu, misalnya, udah tiba-tiba terjadi hubungan, sudah nggak ada talak lagi. Di situ sudah rujuk namanya, sudah rujuk, dan tidak perlu diakadkan lagi, tidak perlu diakadkan, jelas ya? Nah, jadi yang seperti ini tinggal dicek aja. Tapi hati-hati, kalau sudah 3 kali masa suci, maka perempuan itu berhak menentukan apakah dia akan memilih yang lain atau tidak. Tapi kuncinya di laki-laki. Sepanjang ibunya ini tidak meminta, tidak menikah dengan orang lain, maka sang ayah, saya punya berita baik, ayahnya ingin mengatakan peluang rujuk. Sudah, langsung katakan saja, panggil keluarganya, saya menyadari saya khilaf kemarin, tidak ada laki-laki yang sempurna, silahkan saya menyadari saya perempuan, saya laki-laki yang mungkin tidak sempurna bagi engkau. Ya, saya tahu kamu memang tidak sempurna, ya itulah kesalahan saya. Ya, saya silahkan tunjukkan pada saya apa yang salah. Banyak, nggak apa-apa tumpahkan aja, nggak apa-apa, silahkan sampaikan. 1, 2, 3 ya, kalau itu membuat kamu senang, bahagia, ya saya bahagia dengan itu semua. Silahkan. Jadi begitu sudah disampaikan, saya mohon maaf. Saya tidak tahu apakah ada yang lain memberikan kebahagiaan, tapi rasa-rasanya dibandingkan dengan masalah kita lebih banyak bahagianya. Kalau kita bisa mencoba menjalin dengan lebih baik, kita bisa menatap visi yang terbaik, saya akan berusaha menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Mudah-mudahan Allah menggenggam tangan kita berdua dan menyatukan kita dalam kebaikan, dan boleh jadi itu harapan dari anak-anak kita. Kalau kamu merasa tidak merasakan tidak baik dengan saya, setidaknya pandanglah anak-anak. Mungkin dengan itu semua bisa meneduhkan hati kamu. Maka Masya Allah, sudah. Setelah itu sampaikan, ya misalnya Samsung S9. Selesailah masalah. Sekiranya itu ya. Jadi hukumnya baru talak pertama. Setelah itu silakan suami ambil keputusan, anaknya dorong kebaikan.